السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim permisalan sebuah desa, sebuah bangsa yang dahulunya aman tentram, makmur sejahtera, namun kemudian hancur perekonomiannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Allah Jalla wa Ala membuat permisalan sebuah desa, daerah, bangsa yang dahulunya aminatan mutmainnah, aman sejahtera, mutmainnah, damai sentosa, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, perekonomiannya, rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah, ragad, dari seluruh penjuru tanah air, dari semua penjuru tempat. Aminatan mutmainnatan, aman, sejahtera, damai, sentosa, makmur, berlimpah harta, perekonomian pesat perkembangannya. Lalu Allah Jalla wa Ala menyebutkan sabab, dan satu sabab yang akhirnya negeri yang makmur itu berubah menjadi negeri yang sangat mengerikan, mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, kelaparan di mana-mana, kondisi menakutkan di mana-mana. Allah mengatakan dalam firman-Nya setelah itu, "Fakafarat bi an'amillah." Lalu ternyata penghuni desa itu, penghuni negara itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Kufur nikmat. Balasannya, fadzaqahallahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Maka Allah Jalla wa Ala mengenakan pakaian kepada mereka, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Dikatakan pakaian menunjukkan hal yang selalu mereka kenakan, mereka pakai, tidak bakal mereka lepas. Tertimpa kelaparan di mana-mana, libasal ju', kelaparan di mana-mana,
menggambarkan perekonomiannya hancur, runtuh, terpuruk. Yang sebelumnya sejahtera, aman sentosa, perekonomiannya berkembang pesat, sekarang berbalik, masyarakatnya kelaparan. Di mana-mana kelaparan, perekonomian hancur. Dan dikasih pakaian ketakutan, kondisinya chaos, peperangan di mana-mana, pertempuran di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, kondisinya mencekam, menakutkan. Itu semuanya dikarenakan apa yang mereka perbuat sendiri, ulah tangan-tangan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab hancurnya perekonomian ialah kufur nikmat. Ketika penghuninya kufur nikmat, mengkufuri nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, kufur dengan hati, tidak pernah meyakini nikmat itu minallah Jalla wa'ala, merasa itu merupakan hasil kemampuannya, teknologinya, EQ-nya, kemampuannya semata. Kufur dengan lisan, tidak pernah mengucapkan tahmid kepada Allah Jalla wa'ala, yang muncul ucapan-ucapan congkak, angkuh, sombong, ujub, merasa besar, merasa bisa. Ditambah lagi dengan kufur dengan anggota badan, kenikmatan yang ada digunakan untuk mengkufuri Allah Jalla wa'ala, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Muhammad SAW dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, akhlak yang rusak, muamalah yang rusak, mengerjakan tindakan-tindakan yang Allah murkai. Nikmat yang begitu banyak, begitu melimpah digunakan untuk durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, durhaka kepada Rasulullah SAW, menerjang larangan agama, mengerjakan berbagai macam tindakan dosa, kemaksiatan, kefasikan, bahkan penyimpangan, bahkan kesyirikan. Kufur nikmat. Satu-satunya sebab yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dan itu merupakan tindakan mereka sendiri, ulah tangan mereka sendiri. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan, rusak negaranya, rusak alam nusantaranya, hancur perekonomiannya, hancur tata negerinya, lautan hancur, daratan hancur, rusak. Itu semua dengan ulah tangan-tangan mereka sendiri, tindakan mereka sendiri. Barakallahu fikum. Allah mengatakan untuk Allah timpakan kepada mereka sebagian yang mereka kerjakan. Semoga mau kembali, mau insaf. Itu merupakan efek kemaksiatan, dampak kemaksiatan. Dikasih hukuman dalam bentuk keterpurukan perekonomian, kehancuran negaranya, tatanannya, kemasyarakatannya, semuanya rusak, semuanya. Lautan rusak, gunung-gunung rusak, pertanian rusak, fil barri wal bahr semuanya rusak. Yang awal dibahasakan dengan kufur nikmat, yang kedua dibahasakan ulah tangan oknum-oknum itu sendiri. Sama. Kufur nikmat bentuknya adalah berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan itu umum, meliputi semua dosa, semua bentuk kemungkaran. Di antara kufur nikmat at-takdzib, mendustakan Allah Jalla wa'ala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan kebenaran Islam, mendustakan ayat-ayat Allah,
mendustakan kiamat, kerusakan akidah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan sebuah ahlul qura, penghuni desa yang sebelumnya Masya Allah makmur, hancur dikarenakan takdzib. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penghuni sebuah desa, sebuah bangsa iman dan takwa, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Negara akan makmur dengan iman dan takwa. Allah mengatakan walakin kadzdzabu, akan tetapi penghuni desa itu, penduduk bangsa itu, kadzdzabu, takdzib, mendustakan. Semua takdzib, mendustakan Allah Jalla wa Ala, enggak beriman kepadanya, mendustakan Rasulullah SAW, menistakannya, melecehkannya, enggak beriman kepadanya, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Islam, bimbingan-bimbingannya tentang hari akhir, takdzib, itu kekufuran. Maka kami hukum mereka, fa akhadnahum, kami ambil mereka dengan hukuman-hukuman kami, dengan sebab apa yang mereka usahakan sendiri. Tidak ada lagi barokah langit dan barokah bumi. Dicabut kemakmuran, dicabut yang namanya perekonomian yang besar, diganti dengan sebaliknya hukuman dari Allah Jalla wa'ala, dikarenakan takdzib. Termasuk kufur nikmat, al-i'rad, berpaling dari Allah Jalla wa'ala, dari beliau SAW, berpaling dari Islam, dari Al-Quran, berpaling, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, menolaknya. Itu ada yang kufur, ada yang penyimpangan, ada yang kemaksiatan, i'rad. Sabab negeri Sabak hancur, yang sebelumnya disifati dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyibah, Rabb yang Maha Pengampun, kenikmatan di mana-mana. Digambarkan dalam kisah Sabak dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka kalau safar, menapaki jalannya mereka tempuh, kanan kirinya penuh dengan berbagai macam makanan, buah-buahan, teduh, tanpa bawa bekal dan bakal kelaparan. Fa'aradu, ternyata mereka i'rad, berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka sailul arim, air bah namanya al-aram, menghancurkan semua ladang mereka, kebun-kebun mereka, menghancurkan semua negeri mereka, desa mereka, rata dengan tanah. Hancur. Hancur perekonomiannya, hancur pula bangsa dan negaranya, hancur pula desanya, pemukimannya, perumahannya, penduduknya, dengan sailul aram. Disebutkan asbabnya adalah fa'aradu, i'rab. Termasuk kufur nikmat, tersebarnya perekonomian dengan basic riba, menggunakan cara-cara ribawi untuk perekonomian negerinya atau desanya atau pribadinya. Awalnya mungkin banyak keuntungan, tapi ujungnya kehancuran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan barokah riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Mahqun itu menghancurkan barokah, menghilangkan barokah. Dua macam. Bisa jadi hartanya banyak, perekonomiannya berkembang, tapi tidak ada barokahnya. Efek yang negatif, memunculkan berbagai macam dampak negatif, kerusakan moral dan yang lain-lainnya karena tidak barokah, riba. Atau yang kedua, hancur perekonomiannya, hancur rezekinya, hancur semuanya, atau dua-duanya. Barakallahu fikum. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat.
dikarenakan riba. Hancur perekonomian ketika yang berkembang pesat, yang merajalela, yang menjamur adalah perjudian. Semuanya mengandung unsur perjudian, pinjaman, judi, game, judi, perekonomian, judi, transaksi, judi. Semuanya mengandung unsur perjudian. Mau judof, mau judol, judi online atau offline. Ketika perekonomian menggunakan cara-cara semacam ini, hancur perekonomian. Kenapa demikian? Dikarenakan itu rijsun min amali syaitan. Hal yang kotor, hal yang menjijikkan, hal yang diharamkan dalam Islam, termasuk amal syaitan. Allah mengatakan fajtanibuh. Tinggalkan semuanya itu. Perjudian akan memunculkan yang namanya kebencian di antara para pelakunya, adawah di antara pelakunya, pertikaian di antara para pelakunya, perseteruan di antara mereka semua, melalaikan dari salat, dari ibadah. Fahal antum muntahun? Apakah kamu berhenti dengan cara-cara seperti ini? Haram, dosa besar, cara-cara setan dalam perekonomian dikecam dalam Islam. Jangan pernah berharap perekonomian berkembang pesat dan barokah dengan cara-cara judi. Tidak mungkin. Allah mengecam. Allah mengecam. Ekonomi akan hancur ketika yang berlaku ialah memakan harta orang dengan cara yang batil. Yang kuat memangsa yang lemah. Dibahasakan memakan harta orang dengan cara yang batil. Entah jangan cara penipuan, perampokan, perampasan, terselubung, terang-terangan. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Itu keharaman dalam Islam. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kan jangan memakan harta benda kalian di tengah-tengah kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh itu. Apapun sistemnya, apapun transaksinya, bagaimanapun model aplikasinya, ketika mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dikecam dalam Islam dan menyebabkan hancurnya perekonomian. Yang muncul kebencian, perseteruan. Yang muncul persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Yang muncul hukum rimba, hancur ekonominya, hancur masyarakatnya, hancur bangsanya, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya satu muaranya, kufur nikmat. Kenikmatan yang ada digunakan untuk mengkufuri nikmat Allah Jalla wa'ala, mengerjakan berbagai macam tindakan dosa-dosa, berbagai macam hal-hal yang mungkar. Wallahul musta'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula ketika hal itu terjadi pada individu-individu kita. Perekonomian kita akan hancur ketika yang terjadi pada kita kufur nikmat. Kufur dengan hati, tidak pernah percaya, tidak pernah meyakini nikmat itu minallah. Merasa yakin itu kemampuan saya, IQ saya, ini merupakan kejeniusan saya, kepandaian saya. Tidak pernah bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala, tidak pernah mensyukuri dengan lisan. Yang ada ungkapan-ungkapan keangkuhan, kesombongan, bangga diri, merendahkan orang lain. Dan puncaknya menggunakan kenikmatan tadi untuk mengkufuri Allah Jalla wa'ala. Entah kesyirikan, kekufuran, atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah,
atau menggunakannya untuk hura-hura, untuk hal-hal yang sia-sia, untuk perkara dosa, kemaksiatan, kemungkaran, lalai dari Allah Jalla wa'ala. Namanya dosa. Thauban, semoga Allah meridainya, meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, jadi Hasan li dzatih, Rasul mengatakan dalam sabdanya, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Tidakkan dosa itu kufur nikmat. Berbagai macam kefasikan kita, kefajiran kita, kemungkaran yang kita kerjakan, ma'asi wa dzunub yang kita lakukan, itu kufur nikmat. Efeknya banyak, dampaknya banyak, semuanya negatif. Di antaranya adalah sebab keterpurukan perekonomian kita. Hancur usaha kita, hancur ma'isyah kita, hancur usaha kita, hancur ekonomi kita. Ternyata karena dosa yang kita kerjakan. Maka dia mengatakan banyak itu orang-orang yang ahli maksiat, kaya raya, berkelimang harta. Itu tidak barokah. Hartanya enggak barokah. Barakallahu fikum. Dan yang kedua itu istidraj. Dibiarkan, dilulu, supaya dia terus lalai, terus berbuat dosa, maksiat, sampai pada puncak kelalaiannya Allah Jalla wa'ala akan menghancurkan dia. Lebih sakit rasanya, lebih mengerikan keadaannya. Maka semuanya sama, entah sebuah bangsa, entah sebuah desa, entah sebuah perusahaan, entah personality, perseorangan, ekonominya akan hancur ketika ada kufur nikmat di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah, Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari barokah rezeki, barokah ma'isyah, barokah hidup, barokah ekonomi, bukan banyaknya. Banyak barokah yang dicari, sedikit tidak masalah, yang penting barokah. Ingat, dalam pandangan Islam yang namanya perekonomian, ma'isyah, usaha bukan semata-mata hidup di dunia, tapi ladang mencari pahala, ladang untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala, menggapai surga dengan usaha kita. Pastikan itu halal, pastikan disertai dengan ketaatan, ketakwaan, dan keimanan, dan waspadai yang namanya kufur nikmat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya anugerah rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah. Dikasih rezeki yang banyak, yang barokah, lancar, yang barokah. Dikasih usaha yang lancar, yang barokah, dan diberi kemudahan, diberi taufik untuk senantiasa mengiringinya dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, dan dijauhkan dari berbagai macam kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.